Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali dengan Pak Fajar Dian Nur Cahya dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini Bapak akan mengajar tentang hak atas kekayaan intelektual atau yang disingkat dengan HAKI. Ya, jadi HAKI itu adalah hak atas kekayaan intelektual panjangannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan pengertian HAKI, yang kedua menyebutkan tujuan HAKI, yang ketiga menyebutkan manfaat HAKI, dan keempat menyebutkan macam-macam HAKI. Baik anak-anak, kita akan mulai. Siapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Yang pertama, yaitu tentang pengertian HAKI. Istilah HAKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau yang disebut juga IPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan dari WTO. Nah, adapun pengertian yang lainnya, pengertian intellectual property right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Nah, pengertian yang lainnya, HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Nah, pengertiannya lagi pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, anak-anak, itu arti dari hak atas kekayaan intelektual. Yang artinya, hak kita mempunyai suatu karya yang harus kita nikmati secara ekonomis. Contoh, misalkan, nah Bapak punya usaha membatik. Bapak membuat suatu batik, ya, batik. Nah, batik tersebut Bapak ciptakan untuk keperluan atau kebutuhan masyarakat. Nah, batik tersebut merupakan suatu haki, ya, haki dari pribadi Bapak. Jadi Bapak berhak untuk menikmati hasil dari kreativitas batik tersebut. Nah, itu ya. Nah, contoh yang lainnya, misalkan Bapak seorang penulis buku, dia memproduksi sebuah karya catatan, ya, karya ilmiah dalam buku. Nah, di situ sudah termasuk hak atas kekayaan intelektual dari pribadi Bapak sendiri. Nah, adapun buku tersebut dinikmati dan dibeli oleh seseorang yang gemar membaca buku, ya, karya Bapak. Nah, Bapak berhak menikmati hasil, ya, secara ekonomis dari hasil karya Bapak tersebut. Nah, itu namanya haki, ya, hak atas kekayaan intelektual. Ya, jadi dalam pengertiannya intinya haki itu adalah suatu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu aktivitas yang kita lakukan. Nah, itu ya arti dari haki. Nah, berikutnya tujuan penerapan haki. Nah, ada 3 tujuan. Yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Nah, itu yang pertama tujuan. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Jadi kita dapat bersaingnya, berkompetisi dalam pangsa pasar. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam suatu penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Nah, itu tujuan penerapan dari haki. Yang berikutnya, manfaat haki. Nah, yang pertama, bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan
atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi ada suatu perlindungan dari badan hukum. Ini anak-anak ya, kalau kita mempunyai suatu karya, nah karya tersebut sudah kita pasarkan, nah di situ kita ada perlindungan secara hukum, hak milik ya, hak milik produksi karya kita. Nah, yang kedua, manfaatnya yaitu bagi inventor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang dari pihak lain. Nah, itu manfaat kedua. Ya. Manfaat yang ketiga, bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HAKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HAKI. Ya, itu bagi pemerintah manfaatnya. Yang keempat, adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Yang kelima, pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Misalkan batik Bapak ada yang membajak ya atau ada yang meniru dari pihak lain. Nah, di situ kita mempunyai hak dalam suatu lembaga hukum baik melakukan perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran pembajakan. Nah, itu manfaatnya ya. Yang keenam, pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Nah, itu manfaat yang keenam. Nah, adapun macam-macam HAKI, perlu kalian ketahui ya anak-anak. Yang pertama adalah hak cipta. Ya. Yang kedua, paten. Ketiga, merek. 4, desain industri. 5, rahasia dagang. Dan masih banyak yang lainnya. Yaitu macam-macam HAKI. Ya, ada hak cipta, hak paten, ya, merek atau brand, nah, desain industri, dan rahasia dagang. Nah, itu pun mempunyai suatu hak ya dalam lembaga suatu hukum. Jadi apabila terjadi penyalahgunaan hak atau cipta karya seseorang itu sudah dilindungi dengan badan hukum yang terkait dengan pembajakan. Apabila pembajakan tersebut dilakukan oleh pihak lain, otomatis lembaga hukum melakukan suatu hukum pidana maupun perdata. Ya. Nah, selesai. Terima kasih anak-anak. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian ada soal yang harus kalian kerjakan dan harus kalian catat. Nah, siapkan alat tulisnya. Soal pertama. Nomor 1. Jelaskan pengertian HAKI. Yang kedua, sebutkan tujuan penerapan HAKI. Yang ketiga, sebutkan manfaat HAKI. Yang keempat, sebutkan macam-macam HAKI. Ya, Bapak ulangi. Soal yang pertama, nomor 1, jelaskan pengertian HAKI. Yang kedua, sebutkan tujuan penerapan HAKI. Yang ketiga, sebutkan manfaat HAKI. Yang keempat, sebutkan macam-macam HAKI. Tulis soal dan jawabannya di buku catatan kalian. Ya, kemudian kalian foto, kirim ke Gmail Bapak. Ya. Nah, ataupun boleh kalian melakukannya dengan mengetik di Microsoft Word, nanti data tersebut kalian kirim ke email Bapak. Oke, itu saja anak-anak. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.